Wanita ini bernama Robin Monroe. Dia bekerja sebagai editor di sebuah majalah terkenal di kota New York. Suatu hari di kantornya, Robin mendapatkan kiriman bunga dan sebuah undangan untuk makan malam bersama tunangannya. Why a diet? Big problem. They're talking about changing the fruit. How long's he been gone? 2 days. 2 days? Pada makan malam itu, tunangan Robin yang bernama Frank Martin memberikan sebuah kejutan. Ia memberikan tiket liburan selama 2 minggu di sebuah pulau eksotis yang bernama Pulau Maketa. Island paradise of Makatea. I cleared it with Marjorie. You did? Oh, you're sweet. Hari keberangkatan pun tiba. Robin berjalan ke pesawat yang akan ia naiki. Sesampainya di sana, ia dibuat kaget karena pesawat itu terlihat tua, seperti tidak layak terbang dan jauh dari apa yang ia bayangkan. Namun sang pilot yang bernama Quinn meyakinkan kalau pesawatnya baik-baik saja. Quinn juga mengatakan hanya inilah pesawat satu-satunya yang terbang ke pulau tersebut. Tidak ada pilihan lain, Frank dan Robin pun terpaksa menaiki pesawat itu. Di saat mereka akan berangkat, muncul kekasih Quinn yang bernama Angelica. Ia juga akan ikut dalam penerbangan tersebut. Dan akhirnya mereka pun berangkat. Sesampainya di Pulau Maketa, Frank dan Robin langsung menuju penginapan. Mereka sangat kagum dengan keindahan tempat tersebut. Dan di malam harinya, Frank kembali memberikan kejutan pada Robin. Ia melamar Robin dan ingin segera menikahinya. Beberapa saat kemudian, dalam keadaan mabuk, Quinn menghampiri Robin yang sedang minum. Ia berniat mentraktir minuman untuk Robin. Di tengah percakapan mereka, Frank datang dan mengajak Robin untuk kembali ke penginapan. Keesokan paginya, Robin dan Frank mulai menikmati liburan mereka dengan berjemur di pinggir pantai. Lalu datang seorang wanita menghampiri Robin. Wanita itu mengatakan bahwa ada telepon dari kantor untuk Robin. 4 months and we lose them for the makeover. Well, there's got to be somebody closer whose life you can... Look, I know you're on vacation, but this is a dire... Yang ternyata ada hal penting yang mengharuskan Robin untuk kembali bekerja. Atasannya meminta 1 hari saja. Setelah itu Robin boleh melanjutkan liburannya. Dan dengan berat hati, akhirnya Robin pun menyetujuinya. Lalu Robin meminta izin kepada Frank dan mengajaknya untuk kembali ke kota. Tapi Frank yang merasa sedikit kecewa, memutuskan untuk tidak ikut ke kota dan memilih menunggu di pulau tersebut. Setelah itu, Robin mendatangi Quinn dan memintanya untuk mengantarkan ke kota dan memberikan penawaran uang $500, namun Quinn menolaknya. Karena sudah kepepet, Robin menaikkan tawaran menjadi $700 dan akhirnya Quinn pun menyetujuinya. Robin hanya membawa pakaian seadanya. Dan di sore harinya, mereka pun berangkat. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi badai yang membuat Robin mulai ketakutan. Dan untuk menenangkan diri, ia mulai minum beberapa pil penenang. Sementara di Maketa cuaca tampak cerah. Di sana Frank sangat terpesona melihat tubuh indah Angelica yang sedang menari. Kembali ke pesawat, terlihat Quinn mencoba menghubungi operator udara. Namun karena cuaca yang buruk, membuat sinyal radio sulit terhubung. Melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan, Quinn memutuskan untuk memutar pesawatnya dan kembali lagi ke Pulau Maketa. Pesawat mereka tersambar petir, hingga sambungan radio dengan petugas pantai benar-benar telah terputus. Sementara Robin yang telah menelan banyak obat penenang menjadi ngelantur. Di saat bersamaan, Quinn melihat sebuah pulau di tengah kegelapan. Tanpa pikir panjang, Quinn mendaratkan pesawatnya di pulau tersebut. Namun pendaratan itu tidak berjalan mulus, pesawat mereka terbentur keras di pulau tersebut.
Keesokan paginya Robin terbangun, ia bingung dengan keadaannya saat itu. Lalu Quinn menjelaskan kalau pendaratan semalam tidak berjalan lancar yang menyebabkan roda pesawat rusak parah. Robin mencoba menggunakan teleponnya, namun di pulau itu tidak ada sinyal sama sekali dan hal itu membuat Robin frustasi. Quinn menjelaskan ada satu hal yang bisa menyelamatkan mereka, yaitu flare gun. Namun hanya ada satu peluru, mereka harus bisa menggunakan di saat yang tepat. Robin yang kecewa dengan penerbangannya meminta uangnya untuk dikembalikan. Quinn hanya memberikan separuh saja. Dengan merobek uang itu, ia berkata, dengan kondisi sekarang ini uang tidaklah penting. Robin yang marah masuk ke pesawat dan mencari apa saja yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan mereka. Di sana ia menemukan perahu darurat. Karena kecerobohannya, perahu itu malah mengembang di dalam pesawat. Mr. Martin, there's a telephone call from Miss Monroe. Sementara itu Frank mendapatkan telepon dari tempat kerja Robin bahwa Robin belum sampai di kantor. Angelica pun sama, ia mengatakan bahwa Quinn belum kembali ke penginapan sampai saat ini. Merasa ada yang tidak beres, mereka memutuskan untuk mencari Robin dan Quinn menggunakan helikopter. Don't worry. Wherever they are, Woody is going to take good care. Sementara itu Quinn dan Robin memutuskan untuk masuk ke hutan untuk mencari air minum. Dan beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah air terjun. Oh, it's beautiful. Namun tanpa diduga, seekor babi muncul yang membuat Robin panik dan langsung masuk ke sungai. Di dalam air, tiba-tiba ia merasakan sesuatu masuk ke dalam celananya, lalu ia meminta tolong kepada Quinn. I'm sorry to interrupt you, but some sort of creature has just swum up my pants. Just stand still. Still. Stand still. What? Not good. What? Yang ternyata ada seekor ular yang masuk ke dalam celana dalam Robin. Semenjak kejadian tadi siang, mereka mulai terbuka satu sama lain. Quinn mulai menceritakan tentang dirinya, begitupun dengan Robin. Keesokan paginya, Robin mendengar suara pesawat. Ia bergegas membangunkan Quinn. Dengan tergesa-gesa, ia mengambil flare gun di celana Quinn. Namun tembakannya meleset dan mengenai pohon kelapa. Suara tembakan itu membuat Quinn terbangun dan memarahi Robin karena menembakkan satu-satunya flare gun yang mereka miliki. Robin mengatakan bahwa ia melihat sebuah pesawat, namun ia tersandung oleh kaki Quinn. Dengan kesal, Quinn mengatakan kalau pesawat itu adalah pesawat komersil yang terbang 10 km di atas mereka dan flare gun mereka tak akan terlihat oleh pesawat tersebut. That goddamn plane! That's the goddamn pilot you're ever gonna meet! I've flown with you twice. You've crashed half the time. Singkat cerita, mereka menaiki sebuah bukit yang ada di pulau itu. Mereka meyakini di bukit itu mempunyai suara pemancar di puncaknya. Dan mereka berniat mematikan sinyal pemancarnya. Dengan begitu teknisi akan datang dan mereka akan selamat. Setelah sampai di puncak, mereka tak menemukan apa-apa di sana. Ternyata dugaan mereka salah. Pulau tersebut bukanlah pulau yang punya suara seperti yang mereka lihat di peta. I just want one goddamn thing to go right. Mengetahui hal itu, Quinn sangat frustasi dan mulai hilang harapan. Namun Robin menyemangatinya. Di saat mereka akan turun, Robin melihat sebuah kapal berlabuh di pulau itu. Mereka langsung bergegas turun dan mendatangi kapal tersebut menggunakan perahu. Saat mereka akan sampai, ternyata ada dua kapal di sana. Quinn merasa ada yang aneh. Shit! Oh, my God. What the thing? Dan ternyata satu kapal lagi adalah kapal perompak yang sedang melakukan perompakan. Mereka bergegas menjauh.
Tapi salah seorang perompak melihat mereka dan perompak itu pun langsung melakukan pengejaran. Untungnya mereka berdua berhasil lari ke dalam pulau. Karena perompak itu terus mengejar, Queen pun melakukan perlawanan. Tapi karena kalah jumlah, Queen dan Robin pun akhirnya tertangkap. Robin mempunyai ide dan berkata bahwa mereka menemukan harta karun di pulau tersebut. Ia menawari para perompak dengan harta karun itu dan bersedia mengantar para perompak ke lokasi harta karun yang sebenarnya tidak ada. Perompak itu pun percaya dan mereka mengikuti Robin dan Queen dari belakang. Melihat ada kesempatan, Queen dan Robin pun mencoba kabur. Beruntungnya mereka berhasil selamat dan sampai di bibir pantai yang lain. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka menemukan bangkai pesawat yang diduga itu adalah pesawat bekas Perang Dunia Kedua. I knew what I had. Sementara itu Frank terlihat putus asa dan Angelica pun mencoba menghiburnya. Lalu di malam harinya, Frank mengantarkan Angelica pulang ke penginapan. Dan sesampainya di sana, Angelica mencoba menggoda Frank dengan pakaian seksinya. Dan akhirnya mereka pun menghabiskan malam bersama. Sementara di tempat lain terlihat Robin dan Queen yang kelelahan. Kemudian mereka beristirahat di bawah sebuah pohon. Di saat itulah Queen memperhatikan bangkai pesawat yang mereka temukan. Keesokan paginya Robin dikagetkan oleh bangkai pesawat yang tiba-tiba terjatuh. Yang ternyata itu adalah Queen yang telah menemukan ide untuk mengambil bagian pesawat itu untuk digabungkan dengan pesawatnya. Perlahan mereka mengarungi sungai hingga sampai di air terjun kecil. Dengan bersusah payah mereka pun melewatinya. Sementara itu Frank dan Angelica yang sedang sarapan didatangi oleh seorang pria. I just heard they decided to call off the search. I'm sorry. Di tempat lain, akhirnya Queen dan Robin telah sampai di tempat pesawat mereka mendarat. Mereka bekerja sama memperbaiki pesawat dengan alat yang ada di pesawat Queen. Mereka menyatukan potongan bangkai pesawat yang mereka temukan, lalu merubah roda pesawatnya agar bisa berjalan di atas air. Tapi saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba terjadi ledakan. Ternyata itu adalah perompak yang berhasil menemukan mereka. Sambil dihujani tembakan, Queen dan Robin bergegas melepaskan tali yang mengikat pesawat mereka. Queen terkena serpihan ledakan. Robin langsung menolongnya. Mereka masuk dan bersiap untuk terbang. Sambil ditembaki, mereka terus berusaha untuk menerbangkan pesawatnya. Alright! We're gonna hit him! Reload, move it! Come on, come on. Finish it! Come on, stay with me. Stay with me. Pada akhirnya kapal perompak terkena peluru mereka sendiri. Sementara Queen dan Robin berhasil meninggalkan pulau tersebut. Queen yang merasa akan segera pingsan karena lukanya, ia menyuruh Robin untuk mengemudikan pesawat tersebut. Sementara di tempat lain terlihat Frank dan Angelica menabur bunga. Mereka berdoa di pinggir pantai dan mereka telah menganggap Queen dan Robin telah meninggal. Dan tidak berselang lama,
terlihat sebuah pesawat merah dan itu adalah pesawat Queen. Thank you, God. Robin yang tidak bisa mendaratkan pesawat akhirnya mencoba mendaratkan pesawat itu semampunya. Frank dan yang lainnya pun bergegas menolong mereka dan akhirnya mereka berdua pun selamat. Namun Queen merasa sedih. Ia sadar dengan kembalinya mereka dia akan segera berpisah dengan Robin. Singkat cerita, Robin menghampiri Queen di rumah sakit. Di sana ia mengutarakan perasaannya. Robin menginginkan hubungan mereka tetap berlanjut. Queen pun merasakan hal yang sama, namun ia menolaknya. Ia berkata kalau Robin lebih pantas mendapatkan pria yang lebih muda dan baik darinya. Mendengar itu, Robin langsung pergi meninggalkan Queen. Robin berencana kembali ke New York. Di bandara, dia jujur kepada Frank kalau ia memiliki perasaan spesial kepada Queen dan ia ingin membatalkan rencana pernikahan mereka. Sementara Frank juga keceplosan, dia mengatakan kalau ia pernah tidur dengan Angelica. Mendengar itu, Robin menjadi semangat dan mengembalikan cincin itu kepada Frank. Sementara itu, Queen datang ke bandara dan berusaha untuk menemui Robin. Tapi sayang, pesawat yang dinaiki Robin telah meninggalkan bandara. Lah, kok larinya ke film warkop? Kita kembali ke Robin dan Queen. Dan tak disangka-sangka ternyata Robin tidak ikut dalam penerbangan tersebut. Queen yang melihat langsung menghampirinya dan mengutarakan perasaannya kepada Robin. Robin sangat bahagia karena itu yang ingin ia dengar keluar dari mulut Queen. Lalu film pun selesai. Itulah alur dari film Six Days Seven Nights. Semoga terhibur dengan video di channel ini yang masih banyak kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.